Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai cloud computing sebagai fondasi utama transformasi digital. Saat ini, hampir semua aktivitas digital, baik dalam bisnis, pendidikan, maupun layanan publik, sangat bergantung pada teknologi komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing merupakan model baru dalam pengelolaan teknologi informasi yang memungkinkan penyimpanan data, pengolahan informasi, serta penggunaan aplikasi dilakukan melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Dengan adanya cloud computing, perusahaan tidak lagi harus mengeluarkan investasi besar untuk membeli server atau perangkat keras lainnya. Sebaliknya, mereka cukup menggunakan layanan yang tersedia dan membayar sesuai dengan kebutuhan. Hal ini membuat biaya operasional menjadi lebih fleksibel dan efisien. Slide selanjutnya ada akar filosofi dan definisi modern. Konsep dasar cloud computing sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1961, ketika seorang ilmuwan komputer bernama John McCarthy mengemukakan gagasan yang disebut utility computing. Ia membayangkan bahwa suatu saat komputasi akan menjadi layanan umum seperti listrik atau air. Artinya, masyarakat tidak perlu memiliki perangkat komputasi besar sendiri, melainkan cukup menggunakan layanan yang tersedia dan membayar sesuai pemakaian. Dalam definisi modern, cloud computing merupakan kombinasi antara teknologi virtualisasi dengan sistem pembayaran berbasis penggunaan atau pay as you go. Dengan model ini, perusahaan dapat menjalankan berbagai proses bisnis secara lebih efisien karena tidak perlu lagi mengelola infrastruktur fisik yang kompleks seperti server, jaringan, atau pusat data. Slide selanjutnya ada 5 karakteristik esensial. Menurut standar dari NIST atau National Institute of Standards and Technology, sebuah layanan dapat disebut cloud computing apabila memiliki 5 karakteristik utama. Pertama adalah on-demand self-service, yaitu penggunaan dapat memesan dan mengatur sumber daya komputasi secara mandiri melalui portal atau dashboard tanpa harus menghubungi penyedia layanan secara langsung. Kedua, ada broad network access, yang berarti layanan cloud dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, maupun tablet. Ketiga adalah resource pooling, yaitu penyedia layanan menggabungkan berbagai sumber daya komputasi untuk digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan melalui sistem multitenancy. Keempat adalah rapid elasticity, yang memungkinkan kapasitas komputasi bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir ada measured service, yaitu sistem cloud mampu mengukur penggunaan sumber daya seperti memori, penyimpanan, dan bandwidth sehingga biaya yang dibayarkan menjadi transparan dan sesuai pemakaian. Slide selanjutnya ada model layanan. Dalam cloud computing terdapat 3 model layanan utama. Yang pertama ada Software as a Service atau SaaS. Pada model ini, pengguna langsung menggunakan aplikasi yang sudah tersedia tanpa perlu memikirkan instalasi, pembaruan, maupun perawatan sistem. Contohnya seperti Google Drive, Zoom, dan Microsoft 365. Kedua adalah Platform as a Service atau PaaS, yaitu layanan yang menyediakan platform bagi pengembang untuk membuat, menguji, dan menjalankan aplikasi. Dalam model ini, developer tidak perlu mengelola server atau sistem operasi karena semuanya sudah disediakan oleh provider. Contohnya ada Google App Engine dan Heroku. Ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur dasar seperti server virtual, jaringan, dan storage. Pada model ini, pengguna memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan. Contohnya seperti Amazon Web Service dan Microsoft Azure.
Slide selanjutnya ada arsitektur berlapisan. Cloud computing memiliki arsitektur yang terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung. Lapisan pertama ada hardware layer, yaitu lapisan yang berisi perangkat fisik seperti server, storage, dan perangkat jaringan yang berada di dalam pusat data. Lapisan kedua ada infrastruktur layer yang berfungsi melakukan virtualisasi terhadap sumber daya fisik sehingga dapat dibagi menjadi beberapa unit yang bisa digunakan oleh banyak pengguna. Lapisan ketiga ada platform layer yang berisi sistem operasi dan berbagai framework perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Lalu yang lapisan terakhir ada application layer, yaitu lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui berbagai aplikasi yang tersedia di cloud. Slide selanjutnya ada shared responsibility model atau keamanan. Dalam sistem cloud computing, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara provider dan pengguna. Penyedia layanan memiliki tanggung jawab terhadap security of the cloud, yaitu menjaga keamanan infrastruktur cloud seperti gedung data center, jaringan, server fisik, serta platform dasar yang digunakan. Sementara itu, pengguna bertanggung jawab terhadap security in the cloud, yaitu mengelola keamanan pada aplikasi dan data yang mereka gunakan, termasuk pengaturan password, kontrol akses pengguna, serta enkripsi data sensitif. Dengan pembagian tanggung jawab ini, keamanan sistem cloud dapat dijaga secara lebih optimal. Slide selanjutnya, ancaman keamanan dan strategi mitigasi. Meskipun cloud computing menawarkan banyak keuntungan, terdapat beberapa risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah data breach atau kebocoran data, yaitu ketika data sensitif berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan enkripsi data dan kontrol akses yang ketat. Ancaman lainnya ada serangan DDoS, yaitu serangan yang membajiri server dengan trafik palsu sehingga sistem menjadi tidak dapat diakses. Untuk mengatasinya dapat digunakan cloud firewall dan sistem mitigasi otomatis. Selain itu, terdapat juga risiko pada keamanan API yang merupakan pintu akses antar sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan validasi input yang ketat serta penggunaan protokol keamanan seperti HTTPS dan OAuth. Terakhir adalah risiko multitenancy, yaitu kekhawatiran terjadinya kebocoran data antar pengguna. Hal ini dapat diatasi dengan isolasi data yang kuat serta audit keamanan secara rutin. Slide selanjutnya ada ekosistem platform cloud global. Dalam industri cloud computing global, terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Salah satunya adalah Amazon Web Service atau AWS yang dikenal sebagai pionir dan pemimpin pasar dengan layanan cloud yang sangat lengkap. Kemudian ada Microsoft Azure yang banyak digunakan oleh perusahaan karena integrasinya yang kuat dengan berbagai produk Microsoft seperti Windows dan Office. Selain itu, terdapat Google Cloud Platform yang dikenal unggul dalam teknologi analisis data dan kecerdasan buatan. Di kawasan Asia, beberapa pemain regional seperti Alibaba Cloud, IBM Cloud, dan Tencent Cloud juga mulai berkembang pesat dan menjadi pesaing dalam industri cloud global. Selanjutnya, implementasi di berbagai sektor. Cloud computing saat ini telah diterapkan di berbagai sektor kehidupan. Dalam bidang pendidikan, teknologi cloud memungkinkan sistem pembelajaran daring atau e-learning yang dapat diakses oleh jutaan mahasiswa secara bersamaan. Dalam bidang kesehatan, cloud computing digunakan untuk menyimpan dan mengintegrasikan data medis pasien serta mendukung layanan konsultasi jarak jauh atau telemedicine. Pada sektor pemerintahan, cloud digunakan untuk membangun sistem e-government yang lebih efisien melalui pusat data terpadu. Sedangkan dalam sektor pertanian, teknologi cloud dimanfaatkan dalam konsep smart farming untuk mengolah data sensor tanah
dan cuaca secara real time, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil panen. Slide terakhir yaitu tantangan dan kesimpulan. Walaupun cloud computing memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diperhatikan. Pertama adalah ketergantungan terhadap koneksi internet yang stabil. Tanpa akses internet yang baik, layanan cloud tidak dapat digunakan secara optimal. Kedua, isu kedaulatan data, di mana beberapa negara mengharuskan data penting disimpan di dalam wilayah negara tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, masih terdapat kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang cloud computing. Sebagai kesimpulan, cloud computing bukan hanya sekedar tren teknologi, tetapi telah menjadi kebutuhan utama bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan percepatan transformasi digital di era modern. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.